Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait masalah resiko gagal bayar atau telat bayar di aplikasi Julo. Ya, Julo merupakan aplikasi pinjol legal yang mana tentu saja masih mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Jadi kalau kalian saat ini sedang galbay di Julo, tenang. Video kali ini mungkin sedikit akan membantu dan memberikan gambaran kepada teman-teman bahwa insya Allah Julo bukan sesuatu yang harus kalian takuti, yang harus membuat kalian stres, yang harus membuat kalian sedih. Enggak. Tapi kita harus pelajari bareng-bareng, kita harus yakin bareng-bareng bahwa semua ini bukanlah apa-apa dan kalian semua bisa melaluinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Mengingat Julo adalah sebuah pinjol legal atau pay later legal, kita harus tahu bahwa ada kemungkinan Julo memiliki DC lapangan. Cuman di sini DC lapangan Julo tenang, masih nggak banyak dan juga masih sedikit aja. Mungkin di sekitaran Jabodetabek itu mungkin ada, tapi di kota-kota lain masih belum tentu. Jadi nggak usah takut, nggak usah panik akan DC yang akan datang. Ya memang ketika teman-teman baru telat awal-awal akan ada ancaman kalau DC Julo akan segera datang untuk menemui kalian di rumah. Nah, tenang, nggak usah takut terkait hal tersebut. Bisa jadi itu hanya gertakan sambal, ya. Oke, mengingat soal ini urusannya dengan telat bayar dan ada denda, maka otomatis kalian pasti akan ada denda. Dan dendanya itu memang terbilang nggak sedikit. Dendanya banyak teman-teman, tapi kalau udah 1 tahun, tenang. Nggak bakal bisa berkali-kali lipat dendanya itu. Karena dendanya maksimal hanya cuma 100%. So, menurut saya kalau kalian memang sudah mentok dan tidak bisa bayar di aplikasi Julo, ya galbay aja dulu, nggak usah dibayar dulu. Daripada kalian cari pinjaman sana-sini, gali lubang tutup lubang, ini akan membuat masalah semakin runyam. Membuat kalian semakin stres. Bayangkan, ngadapin satu pinjol aja udah bingung, apalagi ke banyak aplikasi pinjaman online, ya. Jadi kalau menurut saya kalau misalnya boleh jujur sebenarnya masalah galbay di Julo bukanlah apa-apa. Telat 1 tahun apa yang akan terjadi ini saya kumpulkan dari beberapa informasi yang saya dapat. Saya rangkum juga dari pengalaman teman-teman yang galbay di Julo sudah 1 tahun lamanya. Nah, kemungkinan terbesar adalah ya hutang kalian sudah mentok tidak akan bertambah lagi. Yang kedua adalah DC-nya nggak akan datang untuk daerah-daerah di luar Jabodetabek atau di luar kota-kota besar. Karena ya memang DC-nya nggak begitu banyak. Jadi wajar kalau belum didatengin ya. Lalu selanjutnya, mengingat soal penagihan-penagihan, biasanya Julo itu mulai gencar menagih begitu H-1 kalian telat aja udah mulai ada telepon ya. Terus kemudian setelah telat seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu ke depan itu telepon makin gencar, makin gencar. Intinya selama 3 bulan pertama itu lumayan banget untuk proses penagihannya. Jadi oleh karena itu teman-teman harus siapkan mental terlebih dahulu untuk tidak panik, untuk tidak takut dan juga untuk tidak kaget. Apa sih sebenarnya yang akan saya dapatkan kalau saya misalnya telat bayar di aplikasi Julo? Ya, jadi gini. Konsep strategi untuk menyelesaikan masalah ini adalah kalian harus tahu dulu. Kira-kira teman-teman kapan bisa bayarnya? Dalam waktu dekatkah? Atau masih belum tahu nih kapan? Kalau misalnya teman-teman masih belum tahu kapan, ya udah teman-teman langsung aja udah galbay aja dulu. Nanti pelan-pelan kita akan bereskan di belakang. Yang penting urusan pokok kita kelar dulu. Kalau misalnya teman-teman tahu, bang, saya 2 bulan lagi pasti bisa bayar. Coba dihitung-hitung, dendanya bagaimana? Ya seperti itu ya. Tapi kalau kita ngomong 1 tahun galbay, seperti yang kita bahas topik utama kali ini, ya kita nggak usah mikirin kapan bayarnya. Orang 1 tahun itu udah jelas lama banget. Nah sekarang yang perlu kita pikirin adalah langkah-langkah kita apa sih dalam prosesnya. Langkah-langkah kita apa sih yang akan kita lakukan itu untuk menghadapi DC-DC dari Julo seperti ini atau menghadapi dari denda dan lain sebagainya. Yang pertama adalah yang nggak lain nggak bukan adalah fokus kepada diri teman-teman. Kalau teman-teman memang saat ini punya uang terbatas dan cukup hanya untuk kebutuhan sehari-hari, ya gunakan uang itu untuk kebutuhan sehari-hari teman-teman. Ya, tapi kalau teman-teman memang sudah ada uang lebih, ya bayarkan aja tidak masalah. Ingat ya, kebutuhan pokok, kebutuhan primer teman-teman tetap paling utama. Kenapa? Bukannya kita mengajarkan egois, enggak. Tapi coba kalian pikirkan, kalau uangnya itu kalian pakai untuk bayar pinjol dan kalian nggak bisa makan, nggak bisa bayar kontrakan, nggak bisa bayar sekolah dan lain sebagainya, ujung-ujungnya apa? Teman-teman akan pinjam di tempat lain. Ini akan bikin runyam. Mending galbay aja di satu tempat, ya udah beres. Kita tinggal perbaiki hidup kita satu demi satu, mulai pelan-pelan, insya Allah pasti akan bisa. Asal kalian yakin, kalian tenang, kalian nggak stres, nggak gelisah, insya Allah pasti akan ada jalan keluar terbaik yang bisa kalian temukan.
Satu lagi tips terakhir sebelum menutup video ini, jangan remehkan kekuatan doa, jangan remehkan juga ikhtiar kalian, jangan remehkan juga sedekah kalian atau ibadah-ibadah sunnah lainnya. Coba buat teman-teman yang udah kepepet mentok, coba teman-teman lakukan rutin ya selama 40 hari. Sholat tahajud jangan sampai bolong, usahakan untuk rutin. Sholat duhanya juga jangan lupa. Sholawat Nabi 100 kali, sholawat Jibril juga jangan sampai lupa. Ya, insya Allah dengan sholawat Jibril 100 kali, menurut almarhum Syekh Ali Jaber, ini bisa membantu untuk melunasi hutang-hutang teman-teman. Gak ada salahnya kok kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Itu adalah kegiatan yang positif. Dibandingkan kita sibuk mencari jasa joki pinjol, lebih baik kita dekatkan dengan Tuhan, mohon ampun, minta pertolongan. Insya Allah pasti akan ada hasil yang maksimal yang bisa kalian dapatkan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya teman-teman, ibadahnya jangan sampai kendor.